warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wididumtian, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Safa Tasya Kamila dengan NIM 2410574 dari kelas 4A. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan video tutorial dalam mata kuliah Literasi TIK dan Media Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Enjang Yusuf Ali, SSI MKOM. Video ini dibuat sebagai bentuk pemenuhan salah satu tugas mata kuliah TIK sekaligus untuk memberikan gambaran mengenai tutorial singkat pembuatan SAC aplikasi. Sebagai langkah pertama, tentunya kita akan mempersiapkan semua desain sesuai dengan kebutuhan. Pastikan semua aset seperti gambar, tombol atau button, dan elemen lainnya itu sudah lengkap. Ini sebagai contoh desain yang telah saya buat dari mulai materi, button, dan lain sebagainya yang tadi sudah saya sampaikan. Seperti itu ya teman-teman. Setelah itu, untuk mengunduh aset tertentu, ingin tanpa latar belakang, itu caranya cukup dengan mengklik tombol bagikan, unduh, lalu pilih jenis filenya PNG, latar belakang transferannya di checklist, pilih halaman yang akan kalian download tanpa adanya latar belakang, klik selesai, lalu unduh. Setelah itu nanti akan terunduh dan simpan, rapihkan sesuai jenis pengelompokan filenya, agar supaya nantinya itu memudahkan kalian dalam mencari aset-aset yang kalian butuhkan ketika akan mengaplikasikannya di aplikasi SAC. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita login di aplikasi SAC dengan cara memasukkan email kalian. Setelah masukkan, kalian pilih tampilannya akan portrait atau horizontal atau portrait dan horizontal. Di sini kebetulan saya mendesainnya hanya horizontal. Jadi horizontal saya pilihnya, lalu karena perangkat saya Android, jadi saya memilih Android lalu submit, masukkan lagi email, klik free trial 60 hari, fitur gratis ya teman-teman. Nah, sebagai informasi bagaimana cara memasukkan aset-aset tersebut ke page itu cukup dengan cara insert, pilih menu insert, image, lalu kita cari folder yang tadi sudah kita persiapkan ya desain SAC-nya, masukkan. Ketika kita sebagai informasi ya, ketika kita akan memilih lebih dari satu halaman, kebetulan ada di folder yang sama, itu kita bisa mengklik tombol kontrol pada bagian keyboard. Boleh klik background sambil menekan tombol kontrolnya juga ya, dan judul. Jadi nanti ini akan ditambah ke halaman ini sekaligus. Nah, sebagai tip. Seperti ini teman-teman semua. Begitupun kalian bisa lakukan ke halaman-halaman selanjutnya. Nah, ini juga saya sudah membagi beberapa section dan kebetulan memang sudah selesai ya. Tapi ini saya hanya mengulas kembali bagaimana cara saya dalam pengerjaan pembuatan uh, aplikasi SAC ini. Seperti itu teman-teman semua. Di sini saya membagi beberapa section dari mulai start page. Ini pasti ada sebagai informasi ini itu untuk halaman ketika nantinya dibuka aplikasi, halaman ini akan ada sebagai tampilan sekilas saja. Ini karena tadi sebagai contoh doang, kita hapus terlebih dahulu. Kita coba buktikan ya melalui preview. Nah, seperti ini teman-teman. Sekilas. Seperti itu, sebagai informasi, untuk cara memasukkan aset-aset, sama saja seperti yang sudah saya sampaikan di awal caranya. Hanya saja karena tadi teman-teman sudah melihat ya, ini itu ada bergeraknya. Caranya bagaimana sih? Kalian cukup ke halaman animation. Di sini saya pilih zoom, seperti apa yang bisa kalian lihat. Dan gerakannya itu is, teman-teman. Nah, repeat-nya itu nggak ada. Repeat itu mengulang ya, gerakannya mengulang. Itu tidak ada, durasinya 0,5 second, setengah detik. Ini tinggal di-save. Tapi kalau misalkan kalian belum, ini di-save itu karena saya sudah menambahkan fitur ini, animasi ini. Kalau belum, itu biasanya kalau baru ya, mulainya itu add, teman-teman. Tinggal diklik add. Supaya apa yang sudah kalian terapkan tadi itu bisa berjalan. Nah, bagaimana cara supaya ini tetap berjalan ketika nanti aplikasinya dibuka itu harus mengaktifkan ini. Karena kalau tidak aktif, aktifkan ini ya teman-teman, play animation when browsing. Kalau ini tidak aktif itu tampilannya akan seperti itu. Diam kan? Beda sama tampilan awal tadi. Coba kita nyalakan. Sebentar. Coba kita nyalakan. Nah, sudah berjalan kembali seperti itu. Ini pun sama teman-teman. Nah, baik selanjutnya cara untuk menginteraksikan button atau tombol-tombol tertentu khususnya seperti ini sebagai contoh. Baik itu next atau back, mulai atau tombol apapun itu mau ke halaman selanjutnya atau halaman sebelumnya itu caranya itu dengan menginteraksikan. Kita pilih touch, objek, mau jadi analoginya itu ketika kita menekan tombol mulai itu akan switch, berpindah atau flip. Flip juga berpindah tapi gerakannya flip seperti buku ya. Karena saya ingin switch page, jadi switch page. Ini mau ke sebelum atau sesudah. Ini tuh default section. Saya misalkan ingin ke bagian sini, bagian tampilan menu ya. Jadi ketika diklik menu itu nyambungnya ke halaman selanjutnya. Bagaimana kalau halaman sebelumnya? Bisa, tinggal diklik ke halaman selanjutnya. Tapi karena ini default section itu halaman pertama ya sebetulnya tuh. Ini keterangannya. Jadi tidak bisa kalau di sini saya contohkan, nanti akan saya contohkan di halaman selanjutnya saja, oke? Sudah, tadi itu ini ke halaman menu, ini sudah tinggal submit. Baik. Nah, karena ini hanya tinggal mengulas ya saya. Jadi sudah terapkan. Ini apa tadi kalau mau menerapkan itu memencet tombol add. Kalau sudah pernah menerapkan itu biasanya tombolnya save seperti itu. Nah, seperti ini. Add ya. Sebagai contoh halaman back tuh yang ini ya.
Nah, ini touch, objek, back, ini untuk kembali ke halaman sebelumnya misalkan. Ini tuh di halaman 8, materi. Masuk section materi ke halaman 7. Yan. Udah, selesai. Seperti itu teman-teman. Baik, selanjutnya. Semoga dapat dipahami. Untuk menambahkan musik di musik keseluruhan itu, cukup maksudnya musik untuk halaman ya, bukan interaksi yang seperti benar, salah, dan lain sebagainya itu di BGM teman-teman. Masukkan saja, sebentar, kita pilih folder, sound, ini teman-teman bisa di open karena saya sudah menambahkan, jadi nanti double, jadi seperti itu caranya. Nanti untuk interaksi dan lain sebagainya akan saya sampaikan di tutorial selanjutnya. Baik, langsung saja ke halaman kuis. Nah, di halaman kuis ini sudah ada teman-teman interaksi untuk berikut mati nyalakan tombol mati dan nyala BGM tadi. Karena tadi BGM sudah ditambahkan musiknya untuk musik background musik ya. Jadi cukup kita dengan menambahkan aset button bersimbol senyap dan bersuara ini. Senyap artinya apa? Stop musik pastinya ya. Nah, ini dianalogikannya itu masih tetap diinteraksi ya teman-teman. Bisa kalian lakukan uji coba sendiri. Pertama itu sebagai tahap pertama karena senyap tombol ini itu artinya senyap stop. Berarti interaksinya ketika di touch objek ini akan membuat musik berhenti. Nah, lalu ketika ini dipencet, ini ditekan, tombol ini, tombol musik akan muncul untuk mengaktifkan musik kembali. Seperti itu. Sebaliknya juga. Ketika ini yang ada, tombol ini yang ada di permukaan, berarti musiknya akan nyala. Namun, ketika tombol ini tidak ada di permukaan, berarti musiknya akan nyala, teman-teman. Ini masih satu paket. Ketika ini sudah diklik, dan ketika ini tidak ada ya, ini diklik nih. Diklik, ini akan tidak ada, musiknya nyala. Lalu tampilan button ini akan ada, teman-teman. Kita langsung saja tampilkan. Nah, jadi ketika musiknya nyala pastinya. Jadi untuk tombol mematikan. Tapi ketika ini diklik, tombol itu diklik, itu akan otomatis mati teman-teman. Dan ini button yang akan muncul. Begitu pun sebaliknya, seperti itu. Cukup sekian mungkin untuk musik, kita lanjut ke bagian kuis teman-teman semua. Karena tadi BGM sudah ada, kita akan lanjut ke sound interaksi. Jadi mohon diperhatikan ya teman-teman. Pertama-tama, kalian cukup masukkan aset yang kalian butuhkan, disesuaikan saja ya teman-teman. Kenapa di sini tidak ada aset back? Karena di sini saya akan memberi pengajaran ke Anda kalau misalkan sesuatu itu hidup itu berjalan, maju, tidak ada yang mundur. Seperti itu. Baik, di halaman kuis ini kita berpindah ke halaman kuis ini. Nah, di halaman kuis ini sengaja saya tidak menambahkan tombol back. Karena kalau misalkan kita menambahkan tombol back, itu untuk meminimalisir kebingungan ya counter ini dalam berhitung. Jadi saya tombol next aja gitu. Jadi kalau misalkan ini tidak bisa dijawab, bisa next tapi tidak bisa kembali lagi ke halaman ini. Dan tentunya kan karena tadi kenapa ini di next? Karena tadi tidak bisa menjawab seperti itu analoginya teman-teman ya. Baik, langsung saja masukkan button dan lain sebagainya. Timpah dengan hotspot. Hotspot itu di mana sih letaknya? Di insert teman-teman. Boleh 4 kali, lalu si hotspotnya itu bisa disesuaikan namanya. Nah, seperti ini. Jawaban benar, jawaban salah satu, jawaban dua, tiga. Salah. Satu, salah dua, salah tiga. Maksudnya ini salah semuanya, tapi sengaja saya bedakan namanya untuk mempermudah. Seperti itu. Nah, untuk jawaban salah saya beri warna biru, dan untuk jawaban benar saya beri warna pink, teman-teman, seperti itu. Baik, langsung saja kita perkenalkan, ini adalah interaksi yang ada di jawaban benar, teman-teman semua. Karena, sebentar, di jawaban benar ini membutuhkan animasi atau interaksi lain, itu jadi seperti ini analoginya ya. Ketika tombol jawaban benar ini diklik, ketiga jawaban yang lainnya itu tidak akan bisa diklik, teman-teman. Ketika ini sudah diklik. Dan ini pasti jawabannya sudah benar, ini akan bertambah, nanti ini akan kita bahas tentang bagaimana cara supaya poin ini bertambah, berkurang, dan lain sebagainya. Lalu ini akan muncul karena sebagai tanda bahwa kamu itu menjawabnya sudah benar, seperti itu. Jadi ketika ini di touch, ditekan, tombol bergambar ini akan muncul atau play animation karena di sini itu dia animasi ya teman-teman. Nah, sedangkan tombol lain itu tidak akan bisa disentuh karena tadi ini hanya menjawab satu saja, hanya bisa menjawab satu kali saja teman. Seperti itu. Jawabannya benar. Jadi backsound yang akan keluar terplay itu jawaban benar. Kenapa backsound ditaruhnya di luar layar? Karena agar saat tampilan itu tidak masuk ya teman-teman. Tidak mengganggu keestetikaan tampilan seperti itu teman-teman. Baik. Nah, begitu kan sebaliknya. Ketika jawaban 1, 2, 3, jawaban salah yang 1, yang 2, yang 3 itu dipencet, yang lainnya juga tidak bisa diklik gitu. Tuh jawaban yang ini tuh tidak bisa ya teman-teman. Oh. Dan yang akan keluar itu tombol yang berlambangkan salah.
dan suaranya juga akan salah, tetot gitu. Interaksinya itu ketika di-touch akan keluar suara salah dan play, seperti itu. Nah, sebagai informasi tambah dan kurang ini, seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan, kita akan membahas, ke bagian course ini. Karena di kuis ini kita itu ada 5 pertanyaan dan beda-beda halamannya, kita menggunakan counter yang global berarti. Karena kalau untuk counter page itu hanya untuk, penjumlahan di halaman yang sama. Jadi kalau misalkan games di halaman yang sama, tapi terdapat beberapa pertanyaan itu bisa pakai, page counter kan kalau tidak ada halaman selanjutnya atau diberikan dengan halaman selanjutnya ya, penjumlahan si skornya ini. Nah, karena kita beda-beda halaman tapi pengen satu kesatuan si jumlah skornya ini, kita pakai global counter, teman-teman. Setelah diklik global counter, bisa ini sebagai contoh saja ya, teman-teman. Diklik, ceritanya sudah kan tadi diklik global counter. Sebentar. Nah, setelah itu kita beri interaction. Jadi ketika jawaban ini benar, kan diklik objek, counter, klik counter, increase. Untuk apa? Untuk menambahkan skor. Berapa skornya? Sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Karena di sini saya mempunyai 5 pertanyaan, berarti satu halaman berjumlah 20 skornya, teman-teman. Karena ini di jawaban benar di interaksinya, berarti saya akan increase counter, menambahkan 20. Submit, masukkan, sudah. Seperti itu. Kalau misalkan di jawaban salah, berarti decrease, teman-teman. Untuk mengurangi skor yang didapatkan 20. Jadi, bagaimana kalau misalkan di pertanyaan satu itu salah? Ya berarti tidak akan bertambah karena ini, konsepnya tidak ada minus, teman-teman. Analoginya tuh kalau misalkan teman-teman salah satu, itu kan akan berarti dari 5 soal, 1 soalnya berjumlah 20 skornya, berarti skor kalau misalkan betul 4, salah satu skor yang didapat 80. Nah, seperti itu analoginya, teman-teman. Nanti akan kita coba bersama ya, ketika sudah jadi semua, seperti itu. Kita langsung saja berpindah ke halaman. Sebentar, teman-teman, kita akan paskan dulu ininya. Ke halaman drag and drop. Ini juga masih tetap sama, teman-teman semua. Tinggal ditambahkan aset-asetnya, lakukan hal yang sama untuk benar dan salah, dan lain sebagainya. Hanya saja di sini yang membuatnya berbeda itu supaya ininya bisa di drag and drop di halaman-halaman ini ketika ya pokoknya cara mainnya kan seperti itu. Bagaimana caranya supaya ini bisa digerakkan ketika di aplikasi nanti? Itu cukup diklik button ini, lalu pencet dragging. Karena yang lain tuh nggak dipencet dragging, jadi tidak bisa, teman-teman. Dipencet dragging, terus ininya juga harus diaktifkan ya. Sudah seperti itu, teman-teman. Nah, untuk menambahkan apresiasi, boleh kalian coba ya, uji coba langsung. Untuk menambahkan interaksi, ini itu berhubungnya dengan ini, skor atau counter. Di sini counternya pakai apa berarti? Counter page, karena ini cukup di satu halaman saja ya, teman-teman, untuk jumlah skornya. Nah, jadi analoginya itu ketika ini counter itu 100, kita interaction kan, counter ini 100. Kalau dapat 100 baru keluar itu dia apresiasi atau timbal balik responnya. Submit. Sebentar, teman-teman. Boleh kita ulang. Ini 100. Jadi ketika ininya 100, apresiasi akan muncul. Hebat. Play animationnya. Sudah di-add. Lalu jadilah seperti ini nantinya. Nanti kita akan lihat hasil dari apa yang sudah saya sampaikan. Ini semua seperti itu ya, teman-teman. Di akhir nanti saja ya. Untuk melihat hasil-hasilnya. Kita selesaikan dulu. Oke, kita lanjut ke connect dot, teman-teman. Di connect dot ini sudah ada template-nya. Kita melakukan hal yang sama seperti drag and drop. Bedanya di sini itu sudah ada template-nya. Masuk ke bagian template. Karena tampilannya horizontal, saya akan pakai horizontal. Bisa juga vertikal, seperti ini. Paling setengah dari layarnya. Bebas, pokoknya sesuaikan saja dengan tampilan yang kalian mau atau butuhkan. Tapi saya akan pakai horizontal. Sebagai contoh, klik, nanti bisa keluar nih screen, teman-teman. Nah, ketika sudah seperti ini, teman-teman cukup klik template-nya ke menu setting, gambar ini, template setting. Gitu sebagai contoh ya. Ini karena sudah ada, kita contohnya di sini saja, yang sudah ada saja. Nah, sebagai informasi, ini itu untuk tampilan yang ada di aplikasi nanti. Ini sudah diacak ya, antara gambar dengan jawabannya. Seperti itu. Nah, ini fungsinya untuk kalian masih tahu ke SAC ini. Bahwa ini itu pasangannya ini. Mulut itu pasangannya gambarnya mulut. Kerongkongan ini kerongkongan. Anus ini pasangannya seperti ini. Anas ini pasangannya gambarnya anas. Lalu lambung ini. Seperti itu. Semoga dapat dipahami ya. Nah, untuk fitur lainnya seperti warna garis, atau bold, line bold, ketebalan garis, dan lain sebagainya itu bisa disesuaikan sama teman-teman semua. Seperti ini. Nah, ini banyak ya. Saya di sini memilih warna pink untuk sebagai garis. Submit. Sudah jadi. Seperti itu, teman-teman. Kita akan preview dari awal sampai akhir. Preview. Previewnya kita akan agak dipersingkat saja ya. Baik,
Di sini kita akan preview dari awal sampai akhir secara singkat. Nah, di sini kita off-kan terlebih dahulu soundnya. Ini untuk sebagai informasi ya, pengenalan. Bisa kita lanjut ke halaman, nah langsung ke materi. Tapi kalau misalkan nggak mau dulu dibaca, itu juga bisa banget teman-teman. Dari misalkan hanya mau membaca informasi lalu keluar lagi, bisa. Kalian mau masuk lewat sini, bisa, tanpa harus ke halaman informasi terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan kalian tidak kepo, tidak mau tahu soal halaman ini, itu nantinya akan langsung ke halaman ini. Nggak sengaja pencet ini, itu kalian akan masuk ke halaman informasi atau ke sini. Jadi banyak cara menuju Roma teman-teman. Seperti itu. Ini kita masuk saja ke tampilan, ke menu materi. Nah, ini penjelasan materi-materinya. Baik. Nah, itu teman-teman. Ini untuk tombol keluar ke tampilan ini. Kita ke menu lagi, masuk ke kuis, mulai. Saya tidak mengaktifkan ini supaya jelas ya nanti suara-suaranya. Ini misalkan di nomor 1 saya salah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sekarang kita akan jawabannya betul ya. Nah, baru saya punya 2 poin. Dari 3 soal saya berbenar 1, berarti 20 poin. Betul analoginya? Dapat dipahami ya. Nah, bagaimana kalau misalkan di sini salah lagi? Tidak. Seperti itu. Jadi ini kayak punishment and apresiasi gitu sistemnya. Kita masuk ke halaman kuis. Baik, kita masuk ke halaman kuis. Coba betul semua. Kimiawi. Kayaknya akan 100 teman-teman. Ini misalkan jangan dulu di sini deh. Ini kita coba dulu benar semua. Kenapa pada saat diklik tombol senyapnya masih saja senyap? Kenapa tadi yang dikliknya tombol senyap? Tampilan pertamanya. Tombol suara. Ya, teman-teman. Baik, kita lanjut ke bagian ini. Kalau salah jawabannya, nah, pasti tidak mau teman-teman. Dan ini harus benar kalau yang ini ya. Jadi sampai anak-anak tuh paham kalau ini tuh pasangannya ini pasangannya ini pasangannya ini. Baik, demikian tutorial singkat mengenai pembuatan SAC aplikasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat membantu dan memberikan gambaran dalam proses pembuatan media pembelajaran berbasis aplikasi SAC ini. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan video ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saya sangat mengharapkan saran yang membangun. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.